dan leverage terhadap ada apa? Oke. Masih jelas ya suara saya? Masih. Terhadap leverage ya. Itu laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi terdaftar di BI tahun 2015 sampai 2019. Ya, tentu saja sebelum sidang skripsi ini didahului waktu itu dengan sempro, seminar proposal. Jadi nanti tolong Elin mengutarakan apa saran-saran sebelumnya ya dan sudah dibetulkan atau belum ya. Nah, terus mungkin dikasih kesempatan dulu buat Elin biar tidak grogi ya. Dikasih kesempatan untuk berdoa dulu ya. Ya, 5 menit paling lama. Silakan. Udah, Pak. Sudah, ayah. Amin, amin. Ayah, semoga sukses ya. Amin. Ya, ya perlu diketahui mungkin buat Bu Mediana, Elin ini bekerja di IBS ya, ditempatkan di koperasi, ya, di koperasi. Saya belum tahu apa sudah jadi pegawai tetap IBS atau tetap di koperasi nih Elin. Belum, Pak. Di koperasi ya. Operasi IBS gitu Pak. Ya, iya, koperasi IBS. Dan ayahnya pun bapaknya juga dikerja di IBS di bagian umum ya, Elin. Atau masuk koperasi juga? Di kantin, Pak, di koperasi. Oh ya, luar biasa ya. Jadi apa ada kesempatan di BS ya dia tidak mau menghilangkan kesempatan ini eh, apa siang pagi sampai sore kerja Malam ya di kuliah. BS ini ya kuliah juga gitu ya kan. Ya untuk mempersingkat waktu sekira Eli silakan untuk presentasi terlebih dahulu skripsinya. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya lagi proses ya oke. Ya. Ya yang sampingnya itu kecil-kecilnya di ini aja Di biar Zoom. jelas. Ya. Oke, mulai silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Komar, Bu Ledi, Pak Sparta. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan 2019. Koreksi sempro dari Pak Komar yang pertama yaitu menambahkan referensi pada bab 1. Saya sudah menambahkan referensi dari jurnal internasional Chen and Zhang dan yang kedua mengganti referensi Sulistianto tahun 2008 tapi saya tidak mengganti referensi tersebut karena belum menemukan yang lebih lengkap lagi dan sudah dikonsultasikan ke Pak Kumar. Untuk anu kan mata kan? Enggak. Kalau mata itu apa namanya? Oh, kalau nama mata itu apa? Untuk supaya sakit matanya. Oh. Ketiga, mengganti kata tolak ukur sesuai dengan KBBI. Sudah saya ganti dengan kata tolak ukur sesuai dengan KBBI. Yang keempat, menambahkan referensi jurnal internasional sudah saya tambahkan. Lalu koreksi dari Bu Lediana yaitu merapihkan kata pengantar sesuai dengan urutan jabatan sudah saya urutkan.
Yang keenam, lebih memahami materi dan apakah variabel kontrol diperlukan. Variabel kontrol diperlukan untuk mengontrol variabel terikat dan variabel independen sehingga tidak terjadi bias perhitungan bias. Yang ketujuh, pada kriteria sampel hapus sektor non finansial karena perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman sudah saya hapus. Latar belakang penelitian ini yaitu maraknya kasus manajemen laba pada perusahaan besar maupun berkembang. Saya mengambil fenomena pada PT Aisa yang melakukan penggelembungan dana sebesar 4 triliun pada akun piutang, persediaan, dan aset tetap. Dapat dilihat dari tabel CG Watch Report menunjukkan bahwa Indonesia masih lemah dalam melaksanakan GCG. Rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dewan komisaris independen, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dewan komisaris independen, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kerangka pemikiran di sini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dewan komisaris independen, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Bab 3 metode penelitian ini, yang pertama populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 30 perusahaan dengan sampel purposive sampling method. Yang ketiga, jenis data merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan 2019. Variabel independen, di sini saya menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dewan komisaris independen, profitabilitas, dan leverage. Sedangkan variabel dependen saya menggunakan manajemen laba, lalu variabel kontrol saya menggunakan ukuran perusahaan. Analisis dan pembahasan, ini merupakan kriteria saya dalam penelitian ini, yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI berjumlah 30 perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan selama periode 2015 sampai 2019, yaitu 10 perusahaan. Jumlah sampel yang layak diobservasi yaitu 20 perusahaan. Periode pengamatan yaitu 5 tahun. Unit analisis 100 dengan outlier 14 sehingga jumlah sampel yang saya pakai 86. Berikut statistik deskriptif di mana earning management mempunyai nilai maksimum 1,337835 dengan minimum minus 3,077069 dengan min 0,307291 dan median 0,255940 dan standar deviasi 0,47267172, di mana min lebih kecil dari standar deviasi sehingga data tidak terdistribusi secara baik karena standar deviasi menunjukkan penyimpangan yang tinggi. Sedangkan institusional maksimumnya 0,920119 dengan minimum 0,031004 dengan min 0,6359935 dan median 0,658098 dan standar deviasi 0,2002938, di mana menunjukkan bahwa min lebih besar dari standar deviasi yang dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara baik. Kepemilikan manajerial atau KM
menunjukkan bahwa standar mediasi lebih kecil daripada standar mean lebih kecil daripada standar deviasi, yang artinya data terdistribusi kurang baik. Sedangkan komite audit menunjukkan bahwa mean lebih besar dari standar deviasi, yang artinya data terdistribusi secara baik. Komisaris independen menunjukkan mean lebih besar dari standar deviasi, yang artinya data terdistribusi secara baik. Dewan komisaris menunjukkan mean lebih besar dari standar deviasi, yang artinya data terdistribusi secara baik. ROA menunjukkan mean lebih kecil dari standar deviasi, yang artinya data terdistribusi kurang baik karena standar deviasi menunjukkan penyimpangan yang tinggi. DAR menunjukkan mean lebih besar dari standar deviasi, yang artinya data terdistribusi secara baik. From size menunjukkan bahwa mean lebih besar dari standar deviasi, yang artinya data terdistribusi secara baik. Lalu penentuan model data panel yang pertama yaitu menggunakan uji Chow untuk menentukan model ini menggunakan fixed effect atau common effect. Dari hasil penelitian ini, uji Chow menunjukkan cross-section T-square sebesar probability 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga model fixed effect lebih bagus daripada model common effect. Selanjutnya, uji Hausman digunakan untuk menentukan model random effect atau fixed effect, di mana cross-section random probability-nya 0,00 yang artinya menggunakan fixed effect lebih baik daripada random effect. Lalu uji normalitas digunakan untuk menunjukkan apakah data terdistribusi secara normal, di mana dalam penelitian ini Jacobera probability menunjukkan sebesar 0,983402, di mana lebih besar dari 0,05 yang artinya data terdistribusi secara normal. Lalu uji multikolinearitas di mana korelasi metriknya lebih kecil dari 0,90 yang artinya tidak ada hubungan korelasi atau adanya multikol. Lalu uji heteroskedasitas di mana probability-nya lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedasitas dalam penelitian ini. Lalu uji autokorelasi di mana Durbin-Watson statistiknya menunjukkan nilai 2,040470, di mana hasil tersebut terdapat di wilayah tidak ada autokorelasi, sehingga penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi. Hasil analisis regresi berganda, di mana koefisien C atau manajemen laba sebesar 1,256222, di mana dianggap variabel independen lain merupakan konstan sehingga manajemen laba akan naik sebesar 1,25622. Institusional naik sebesar 1%, maka manajemen laba turun sebesar 0,088547. Sedangkan kepemilikan manajerial naik 1%, maka manajemen laba akan naik sebesar 0,169644. Begitu juga dengan komite audit dan dewan komisaris serta from size. Jika naik 1%, maka akan turun sesuai dengan manajemen laba akan turun sesuai dengan koefisien. Sedangkan komisaris independen, ROA dan DAR naik 1%, maka manajemen laba akan naik sebesar nilai koefisien. Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variabel penelitian ini dipengaruhi
0,847428 atau 84,74%. Penelitian ini dipengaruhi oleh variabel yang diteliti, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Uji statistik T di sini nilai probabilitas di atas 0,05 yang artinya tidak berpengaruh, sedangkan di bawah 0,05 probabilitas artinya berpengaruh. Di sini institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, leverage, dan firm size kesimpulannya tidak berpengaruh, sedangkan untuk komisaris independen berpengaruh positif, dewan komisaris berpengaruh negatif, dan ROA berpengaruh positif. Pembahasan di mana kepemilikan institusional ini menunjukkan bahwa tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Hal ini terjadi karena institusi yang memiliki saham merupakan perusahaan asing, sehingga perusahaan kurang mampu memonitor perusahaan secara ketat. Penelitian ini bertolak belakang dengan teori agensi tersebut, dikarenakan hasil penelitian ini kepemilikan institusional tidak mampu memonitor perusahaan secara efektif, sehingga dapat terjadi konflik kepentingan di dalam perusahaan. Yang kedua, kepemilikan manajerial yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini terjadi karena sebagai pemilik saham yang sekaligus manajemen akan mendorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan, bukan mendorong manajemen laba karena menginginkan laba perusahaan yang nyata. Hal ini tidak sejalan dengan teori agensi di mana kepemilikan manajerial tidak mampu untuk mengendalikan konflik kepentingan antar pemegang saham yang di mana itu termasuk dirinya sendiri, sehingga masih belum bisa untuk mempengaruhi dan meminimalisasi adanya praktek manajemen laba. Selanjutnya, komite audit di penelitian ini menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori agensi karena komite audit merupakan alat pengawasan yang efektif. Namun di penelitian ini, komite audit terbentuk hanya untuk memenuhi syarat hukum perusahaan di Indonesia, sehingga komite audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masih kurang efektif. Yang keempat, Dewan Komisaris Independen dalam penelitian ini menunjukkan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, di mana komisaris independen dipilih melalui RUPS untuk melakukan pengawasan terhadap manajer dalam menjalankan tugasnya serta menerapkan standar GCG agar dapat meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan. Anggota komisaris independen yang dipilih dari luar perusahaan dapat menyebabkan turunnya fungsi karena adanya masalah dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pembahasan Dewan Komisaris yang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, di mana Dewan Komisaris yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dalam mengawasi manajemen perusahaan sehingga tidak terjadi indikasi kecurangan, dan jika terjadi indikasi kecurangan dapat cepat terdeteksi. Yang selanjutnya, profitabilitas. Hasil ini sesuai dengan teori agensi yang dijelaskan di awal, di mana salah satu alasan manajemen melakukan praktek manajemen laba adalah motivasi untuk mendapatkan bonus, sehingga memungkinkan manajer untuk bersikap oportunis dengan menaikkan laba agar perusahaan memiliki profitabilitas yang terlihat meningkat, di mana profitabilitas yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga stakeholder akan ikut menerima keuntungan dan tidak ragu untuk berinvestasi. Hal ini membuat manajemen termotivasi untuk melakukan praktek manajemen laba. Selanjutnya, leverage, di mana penelitian ini menunjukkan tinggi rendahnya leverage yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi manajemen laba. Hal ini dikarenakan tingkat leverage yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mengalami resiko default, di mana perusahaan terancam tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, resiko default ini tetap tidak dapat menghindarkan dari manajemen laba karena kewajiban harus tetap dibayarkan.
Dalam penelitian ini, tingkat leverage masih dalam tingkat yang rendah sehingga perusahaan dianggap masih aman dan masih mampu dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, variabel firm size, di mana besar kecilnya skala perusahaan tidak mempengaruhi manajemen laba dikarenakan perusahaan skala besar maupun skala kecil sama-sama membuat laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga skala ukuran perusahaan dinilai tidak mempengaruhi perusahaan dalam melaporkan posisi keuangannya. Implikasi manajerial ini hasil dari variabel yang diuji menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, leverage, dan firm size tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan investor sebagai pengguna laporan keuangan harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi dengan cara menganalisis laporan keuangan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi. Pihak kreditor diharapkan menganalisis perusahaan terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman pada perusahaan. Untuk regulator diharapkan untuk mengawasi perusahaan agar tidak melakukan manajemen laba dengan cara memanipulasi laporan keuangan karena berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Kesimpulan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, yang artinya adanya kepemilikan institusional di perusahaan tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, yang artinya kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba di perusahaan. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, yang artinya adanya komite audit di perusahaan tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Sedangkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang artinya adanya komisaris independen di perusahaan mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Lalu selanjutnya Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang artinya Dewan Komisaris di perusahaan mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang artinya profitabilitas yang tinggi akan membuat manajemen melakukan manajemen laba. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, yang artinya tinggi atau rendahnya leverage tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, yang artinya ukuran perusahaan skala besar maupun kecil tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Keterbatasan dan saran. Yang pertama, dalam penelitian ini menggunakan model Deco dan DCEF yang dimodifikasi oleh McNichols 2002 sehingga mengurangi sampel yang digunakan untuk penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode manajemen laba yang lainnya sehingga dapat mencakup semua perusahaan manufaktur maupun sektor finansial yang terdaftar di BEI. Yang kedua, penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan objek penelitian yang luas, misalnya perusahaan BUMN, transportasi, dan perbankan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada masukan, silakan Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih, Lilin. Alhamdulillah ya lancar. Walaupun sport jantung gitu ya, nggak usah. Santai aja ya. Ya ingat Elin jadi ingat apa? Top up Brizi ya. Top up Brizi sama Bu Elin, Bu. Baik kalau gitu Bu Lediana dulu deh ya, Bu. Saya nanti terakhir lagi. Ya. Saya jarang makan di kantin, Pak. Sering ditraktir Pak Erik. Kalau pakai berisi-berisi saya bayarin. Karena baru beli. Beli juga sih akhirnya ya sama Elin ya berarti ya. Iya, top up, Bu. Bisa ditalangin tuh sama Elin. Iya, kan udah beli kok, akhirnya beli. Karena kan kemarin saya nggak mau pakai e-money atau segala macam. Saya ini Pak ikutan bukan konservatif sih,
Saya loyal sama Oh, Tapkes, sama Tapkes. Jadi nggak punya tabungan selain BNI dulu iya, Pak. Tapi sekarang buka mandiri Pak, karena kan payroll lewat mandiri. iya, iya. Kalau dulu cuma satu. Oke. Elin, Ya, saya mulai ya Pak ya. Ya, pas partai ya Pak. ya. Oke, saya duluan. Sedikit aja sih sebenarnya Elin udah bagus banget ini, banyak banget ya. Eh, Cuman pertanyaan kenapa berhenti sampai 2019, Elin? Karena pada tahun 2000 saya mengambil skripsi ini, Oh, udah lama. iya Bu, di tengah 2020 dan saya takutnya datanya nggak lengkap. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, karena kan kalau ada 2020 ada pra-COVID dan COVID seperti itu. Kalau ini kan tidak ya, aman ya berarti Elin ya. Iya Bu. Sebelum masuk ke skripsi, tadi yang dari Elin paparkan di awal-awal itu, masukan saya tentang kata pengantar karena di awal ini. Nah, sebenarnya selain urutannya juga Elin wakit duanya itu kita udah ganti. Yang Elin tulis itu masih apa? Bentar Bu, Sekarang wakit dua kita siapa Elin? saya kurang tahu Bu. Soalnya baru. Ya, baru. BPH kemarin itu Pak Gatot. Oh, diganti Pak Gatot ya Bu? Iya, jadi itu diganti aja ya. Sebenarnya kalau nggak dituliskan nggak masalah, tapi ini kalau dituliskan dan salah nggak enak kita sama Pak Gatotnya ya. Mungkin waktu Pak Elin buat masih Pak Yohanes ya. Iya Bu. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian kita mulai deh ya, ini benar di judul kan yang dipakai itu sampelnya adalah perusahaan manufaktur sektor konsumsi, nah gitu ya. Nah, tapi pada saat Elin menuliskan rumusan masalah di bab 1 itu berhenti sampai di perusahaan manufaktur. Coba lihat di bab 1-nya rumusan masalah. Nah ini kan sama persis dengan skripsinya kan. Nah, itu kan masih berhenti di perusahaan manufaktur. Sedangkan kemarin kita udah diskusikan ya, Elin, perusahaan manufaktur itu kan banyak banget. Nah, yang mananya? Akhirnya kemarin kita putuskan perusahaannya yang mana? Yang food and beverage. Siapa? Yang barang konsumsi apa food and beverage kemarin? Barang konsumsi Bu. Barang konsumsi ya. Jadi bukan makanan dan minuman ya, barang konsumsi. Tapi coba judulnya tadi. Ditambahkan ya judulnya Sektor industri barang konsumsi. Ya, barang konsumsi. Ya, kepanjangan. Ya, kemarin kan dalam bab 1 pendahuluannya kan ada sebagian menerangkan barang konsumsi, ada yang food and beverage kan, tapi sekarang udah jadiin satu ya. Iya Bu. Barang konsumsi. Oke. Nah, kemudian coba dilihat di proposal ini bukan proposal skripsi, namanya Erin draft skripsi ya. Kalau proposal sempro kemarin. Oh, iya Bu, maaf Bu. Ini draft skripsi, jadi saya baca yang atas ya Pak. Oke, di halaman 19 tolong Elin. Di bawah slide ini coba deh Elin turunin slide-nya. Ini Bu. Ya, oke. Nah, ini mengganti referensi Sulistianto, itu maksudnya apa ya, Elin? Diganti ke yang lebih terbaru Bu, karena ini tahun 2008. Oke, diganti dengan siapa? Saya belum menemukan yang lebih lengkap dari Sulistianto ini. Terus saya sudah konsultasikan ke Pak Komar, beliau bilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa, oke. Ini hubungannya sama Sulistianto soalnya. Coba ke halaman 19. Saya buka Word-nya, Bu. Boleh dibaca aja, saya buka di sini, boleh. Dibaca di skripsi saya. Kan ada kan, Elin kan pegang kan? Iya Bu, pegang. Oke, saya juga buka nih halaman. Tadi saya lihat soalnya agak sedikit
Sebenarnya nggak masalah, cuman sedikit aja. Oke, 19. Iya, di Ini kan paragraf pertama kan dalam Sulistianto, ya nggak? oh iya, Ini kan, nah terus di bawahnya itu 4 baris dari bawah itu coba baca aja, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari mulai hal ini. hal ini dikarenakan adanya beberapa metode akuntansi yang diakui dan diterima dalam prinsip akuntansi secara umum GAAP, tapi sudah diganti jadi IFRS, Bu. Nah, itu akhirnya Ewin menemukan jawabannya sendiri. Iya, Bu. Itu efek dari Sulistianto tadi, benar kan Pak Komar? Akhirnya Iya. ya, jadi mungkin Iya, kalian cari aja kutipan lagi dari jurnal yang lain sehingga JP ini jangan jangan muncul di sini. Karena ini kan 2008 belum pakai IFRS waktu itu, ya. Oke. 2 ya Elin ya. Kemudian saya mau masuk ke ini. Berarti tadi yang penulisan rumusannya ditambahkan dengan industri barang konsumsi. Iya, Bu. Oke, sudah ya. Kemudian satu lagi itu yang tadi. Nah, sekarang saya mau ini aja sih, mau ini ya. Mau tahu lebih lanjut sih pemahaman Elin tentang manajemen laba, karena kan ini Elin jadikan faktor faktor lagi variabel independen kan manajemen laba. Di dalam teorinya ada nih, saya baca nih, ada teorinya, ada pola manajemen laba menurut Scott, ya, ada 4, ya, ada taking a bath, ini income minimization, income maximization, dan income smoothing. Nah, sekarang apakah benar perusahaan yang Elin teliti ini mereka melakukan manajemen laba? Iya, Bu. Pada PT Aisa melakukan manajemen laba dengan menggelembungkan dana sebesar 4 triliun pada aktiva, pada akun piutang, persediaan, dan aset tetap. Itu tahun berapa, Elin? 2017. Oke, jadi salah satu dari sampel perusahaannya melakukan praktek manajemen laba. Yang mana itu dari 4 itu? Income maximization. Jadi dia mau menaikkan income dengan menaikkan aset gitu. Iya, Bu. Kalau income itu dapatnya dari mana? Income dari pendapatan. Pendapatan dikurangi dengan? Pendapatan dikurangi dengan beban. Oke. Hubungannya sama aset gimana? Ini aja ya, dasarnya aja sih Elin, karena kenapa kan kita milih ini. Oh iya, melakukan taking obat itu apaan? Yaitu penghapusan aktiva, pembebanan, dan biaya yang berjalan. Atau kalau penghapusan tadi katanya menggelembungkan, ini menghapus. Oh iya, menggelembungkan. Benar sih tadi, cuman hubungannya antara si aktiva tadi dengan income gimana? Sedikit lagi. Aktiva. Persediaan tadi kan, persediaannya digelembungkan. Oh iya. Buat lebih besar. Kalau persediaan akhirnya kecil, berarti kan persediaannya akan yang terjual kan lebih besar. Nah itu hubungannya kalau persediaan yang dijual kan terhadap harga pokok ya, masuk ke income statement gitu ya Elin ya. Sebenarnya itunya yang penting. Maksudnya kalau cuman hubunginnya sih oke. Cuman sekarang kita nih kan pengen bantu investor ceritanya. Investor yang kayak gimana sih sinyal-sinyalnya yang baik ini perusahaannya yang kita beli, kan sebenarnya itu yang diinginkan dari hasil penelitian ini ya. Iya Bu. Jadi artinya itu ya, jadi dari manajemen laba.
Udah oke deh, saya terima deh. Elin mengatakan semuanya melakukan manajemen laba. Oke, sekarang operasional variabelnya bagaimana? Tadi kayaknya nggak terlewat ya. Nggak saya tampilkan, Bu. Ya, saya tampilkan, oke. Ada, Bu. Saya Coba. Nah, itu, oke. Oke, yang variabel manajemen labanya dulu, paling bawah. Nah, ini dia. Nah, ini kan menggunakan penelitian DECO. Nah, oke. Yang seperti apa ini DECO-nya? DCO di sini menggunakan akrual basis, Akrual. iya, Akrual. di mana menambahkan perubahan pendapatan dan PPA. Oke. Berarti ada rumus kan, Elin? Ada, Bu. Ditulis nggak di situ deskripsinya? Ditulis, Bu. Tapi di ininya enggak ya? Iya, nggak dimasukin di PPT. Oke, iya ditulis panjang sih. Bisa nggak diceritakan gimana? Apakah Elin mengikuti perhitungan yang Deco lakukan pada saat memperoleh angka si manajemen laba ini? Karena dulu saya juga pakai Deco juga tahun 94, Deco yang 94. Jadi ini terusan dari Deco, makanya saya tertarik Pak Komar. Karena ini berhubungan dengan cash flow. Ini saya dulu neliti itu waktu bikin tesis. Okay. Saya tampilkan Excel-nya, Bu. Enggak, rumusnya aja. Nanti Elin ceritakan aja. Enggak, saya percaya kok Elin, cuman saya pengen tahu aja dari mana datangnya, apa rumusnya, kemudian Elin masukkan ke dalam data ini. Itu aja. Di sini saya menggunakan working capital-nya, lalu operating cash flow-nya pada perusahaan di tahun. Mulai dari rumusnya aja Elin bacakan, yang deskripsinya rumusnya apa? Perubahan working capital perusahaan I pada periode T sama dengan koefisien yang menunjukkan hubungan variabel dependen dengan masing-masing variabel independen perusahaan I periode T ditambah dengan beta CFOI T min 1 yang artinya operating cash flow perusahaan I pada periode T min 1 ditambah CFOI T yaitu operating cash flow perusahaan I pada periode T ditambah dengan CFOI T plus 1 yaitu operating cash flow perusahaan I pada periode T plus 1 ditambah dengan sales dan perubahan dan nilai PPA. Oke, cukup panjang ya. Oke. Nah, itu working capital nilai ini, working capital ini diolah atau langsung ngambil dari laporan keuangannya? Langsung ngambil, Bu. Oh, sudah ada nilai working capitalnya. Tapi perlu dilihat ya, Elin, kan ini working capital yang dimaksud sama Deco, itu kan working capital yang panjang rumusnya yang barusan dibacain. Nah, sekarang keponya saya, apakah working capital yang dihitung oleh perusahaan itu sesuai dengan Deco atau enggak gitu loh? Perusahaan kan Elin kan nggak ngolah sendiri working capitalnya kan, ngambil dari laporan keuangan perusahaan tahunan kan? Iya, Bu. Oke, jadi sebaiknya sih lihat dari ininya aja, depannya itu dia makainya pakai apa gitu loh. Jadi ngikutinnya ke sini seperti ini. Jadi kalau misalnya Elin katakan ini model-model Deco, nah Elin harus ngitung sendiri kayaknya. Kalau Elin belum tahu si perusahaannya pakai apa gitu. Ya, cuman di ini aja, dipastikan aja gitu ya, dipastikan aja apakah benar yang diberi ditulis oleh laporan keuangan perusahaan ini sesuai dengan model Deco gitu.
Karena setahu saya kan ini DC mengumpulkan modelnya sendiri di tahun 2002 kan baru tuh ya. Tapi kan dari 2000 berapa itu 2016 sama 2002 duluan 2 ya. Oke, udah sama juga. Oke. Itu aja. Cuman ini nih di penulisan rumus ini beta pakai lambang beta ya Elin ya. Jadi nanti pakai persamaannya pakai equation kali ya, ada betanya. Kalau ini kan B doang ya. Tulis koefisien ini di halaman 40 yang beta working capital itu, coba lihat. Ini beta A. Beta 1, beta 2, beta 0. Lambangnya lambang beta B gitu atau lambang beta? Saya B ya Bu. Nanti saya ganti. Iya itu. Bukannya. Ya kan beta kan. Tadi soalnya ngomongnya beta tadi. Kalau beta kan lambangnya nggak seperti ini kan. Alpha, beta, gamma, lambda. Nah itu kan makanya saya sarankan pakai equation nanti. Biar ketemu ada lambang betanya ya. Baik Bu. Oke. Nah kemudian coba hasil regresinya tadi deh. Hasil regresi ini Bu, hasil regresi saya. Oke, jadi dari semua variabel bebas, coba di zoom Elin. Ya lebih besar lagi, maklum mata saya nggak lihat. Oke. Yang signifikan berapa ini? Yang signifikan itu 4. Apa aja? Kepemilikan manajerial, komite audit, ROA, dan DAR. ROA dan DAR. Berarti ini nanti yang akan dibuat implikasi manajemennya ya, manajerialnya ya nanti di bab 4 kan? Iya Bu. Selebihnya tidak berpengaruh ya. Iya. Nah, negatif positifnya apakah sesuai dengan ini tadi, dengan hipotesisnya? Yang sesuai cuma 1 Bu, Dewan Komisaris. Oke, yang sama ya, yang mendukung. Nah, ini loh, begini loh maksud saya, Elin, betanya kan benar nih, beta kan? Iya tadi kan B. Iya. Oke. Coba lihat deh, baca hasil analisisnya, coba lihat sebentar. Ini aja di slide ini, dikebawahin lagi. Di pembahasan Bu. Jadi yang dibahas satu-satu semua. Iya, saya bahas semua. Semua tidak berpengaruh, berarti institusional. Nah di sini nih bisa aja, berarti kan ada nggak penelitian sebelumnya yang tidak berpengaruh untuk kepemilikan institusional dari jurnal yang Elin baca? Ada Bu. Ada. Nah tuliskan di situ, tambahkan ya. Oh baik. Karena tidak berpengaruh, jadi ini sesuai dengan penelitian tuan siapa, tahun berapa gitu ya, jadi mendukung. Yang tidak, walaupun tidak berpengaruh kan berarti sama gitu. Kalau begitu juga dengan yang manajerial ya. Baik Bu. Kita kaitkan dengan penelitian sebelumnya. Kenapa? Karena kita kan melanjutkan seperti itu. Ya, ini juga tidak berpengaruh ya manajerial. Oke. Coba yang lain, terus di bawah ini. Komite audit tidak berpengaruh juga. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif. Nah, ya ini mendukung penelitian siapa ya. Seperti itu ya, tambahin semua seperti itu. Oke. Jadi artinya apa kalau Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap laba?
di mana komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan komisaris independen ini dipilih dari kebanyakan dari pihak luar perusahaan sehingga menyebabkan turunnya fungsi karena adanya masalah dalam komunikasi dan pengambilan keputusan sehingga menciptakan celah untuk melakukan praktek manajemen laba. Oke, jadi makin bagus si Dewan Komisi Independennya, makin bagus atau makin banyak ini kemarin penelitinya Elin? Dari jumlah atau dari apa kemarin Dewan Komisaris Independen ini? Di penelitian saya, gimana Bu? Cara mencarinya, dapat angka Dewan Komisaris Independennya dari jumlah komisarisnya atau apa? Di komisaris independennya aja. Jumlahnya? Kan rasio kan? Jumlahnya misalnya 2 orang. Nggak dibagi, nggak cuma 2 orang gitu. Iya. Misalnya kalau perusahaan X 3 orang, seperti itu. Iya Bu. Nah, artinya makin dibagi dewan komisaris, jumlah dewan komisaris. Oke, jadi dibagi dewan komisaris. Berarti jumlah dewan komisaris independen dibagi dewan komisaris. Dewan komisaris. Ya. Jika angka ini makin besar, kalau berpengaruh positif berarti praktek manajemen laba makin besar. Iya Bu. Oke, itu kenapa tuh kira-kira? Benar. Karena ini Bu, saya nemu di jurnal-jurnal itu karena komisaris independen itu dipilih dari luar perusahaan, terus dapat menyebabkan turunnya fungsi karena komunikasi dan pengambilan keputusan, serta ada juga yang berpendapat bahwa komisaris independen ini didirikan hanya untuk memenuhi struktur perusahaan saja. Waduh, jadi supaya dilihat orang ada dewan komisaris independen, mahal loh bayar gajinya. Ya Pak Komar ya, komisarisnya mahal ya. Cuma hitung aja. Bukan Bu. Iya Bu, saya baca di jurnal ada yang bilang begitu. Oke, iya sih. Cuman di sini kayaknya aku masih ini ya, tambahkan aja kali yang kamu baca di jurnal, terus sebutkan jurnalnya. Kenapa? Karena kalau pikiran logikanya, kan kalau makin banyak Dewan Komisaris Independen, berarti kan pihak luar harusnya dia kan makin curiga ya, atau makin mengerjakan sesuatunya dengan benar, kan dia akan mengaudit segala macam, sehingga praktek manajemen laba harusnya nggak ada. Nah ini kan kebalikan ya dari itu. Nah, kalau hipotesis sementaranya gimana? Berpengaruh negatif. Nah itu kan yang saya bilang kan benar kan. Nah tapi ini kan positif. Nah tolong aja Elin mencarikan alasannya yang tepat. Nah mungkin pada saat ini seperti ini kejadiannya sehingga tidak sesuai dengan peneliti sebelumnya. Kalau ada temannya yang sudah meneliti dan hasilnya positif, Elin kasih tahu. Jadi ini sama dengan si ini, gitu ya. Itu aja Elin ya. Nah, tuh. Oke, masih ada lagi belum? Masih ada lagi belum? Setelah ini ada lagi nggak habis Dewan Komisaris Independen? Baru satu. Yang Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini apa? Berpengaruh negatif. Nah, ini kan terbukti kan berpengaruh negatif kan? Jadi makin bagus, makin banyak Dewan Komisarisnya, maka praktek manajemen labanya makin kecil itu, ya. Oke. Kalau yang profit, nah ini juga tambahin lagi mendukung pendapat siapa ya, Erin ya. Baik Bu. Profitabilitas sudah seperti itu. Ini apa? Profitabilitas ada berpengaruh atau tidak berpengaruh? Berpengaruh positif. Mana di sini tulisannya? Oh saya nggak nulis di sini. Oh iya Bu. Oke, berpengaruh positif. Artinya apa? Sesuai dengan teori agensi, di mana apabila profitabilitas naik, sehingga cenderung menunjukkan perusahaan memiliki kinerja yang baik, sehingga profitabilitas berpengaruh positif di mana manajemen laba, manajer melakukan markup profit atau menaikkan laba sehingga agar dilihat bahwa kinerja perusahaan sedang bagus, namun pada kenyataannya laporan keuangan tidak sesuai sehingga
Jadi yang dianggap pernyataan si perusahaan dengan profit yang besar ini ada sesuatu ya, ada dibuat manajemen laba, sehingga kalau makin besar profitnya, kecenderungan manajemen labanya makin besar ya, sesuai dengan hipotesis sementara ya. Oke. Oke, kemudian masih ada lagi sama firm size. leverage. Nah, kalau leverage ini berpengaruh apa tidak? Tidak berpengaruh. Oke, tidak berpengaruh. Firm size juga tidak berpengaruh. Ya, kalau firm size sebenarnya nggak perlu dibahas kan, dia hanya variabel kontrol. Itu. Kemudian setelah ini apa? Implikasi manajerial. Yang dibahas semuanya atau yang hanya berpengaruh saja? Semuanya sih, Bu. Jadi yang dibahas di sini memang ada yang boleh semuanya atau ada yang berpengaruh aja, ya. Iya, Bu. Jadi kesimpulannya gimana nih? Jadi kalau investor, kan kita pengen tahu nih investor bagusnya gimana nih, Elin, dari penelitian Elin? Investor sebagai pengguna laporan keuangan harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi dengan cara menganalisis laporan keuangannya terlebih dahulu. Laporan keuangan perusahaan yang ingin dia investasikan. Sedangkan kreditor diharapkan menganalisis perusahaan terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman pada perusahaan. Nah, di sini kita akan pasar modal, Elin, nggak ngomongin kreditor, kan kita ngambil dananya dari bursa, ya. Jadi dia jual saham dibeli sama investor. Jadi jangan ngomongin tentang kreditor di sini, ya. Investor. Jadi sebenarnya ciri-ciri investor untuk bisa menanamkan modalnya dari manajemen laba. Nah, lihat dari komite auditnya bagaimana, ini bagaimana gitu. Yang menurut saya ya hasil akhir dari kesimpulannya. Elin, masukan dari saya itu aja sih sepertinya. Silakan saya kembalikan ke Pak Komar, Pak. Silakan, Pak. Ya, makasih Bu Lady. Oke, Elin dari saya ya. Nah, tahan napas dulu. Ya, kan udah mau maghrib, saya sedikit aja Elin ya. Ya tadi ya benar ya Bu Lady mengenai pengantar ya. Nah, itu jangan disatu-satuin, termasuk juga penguji ya. Nah, penguji juga satu-satu aja. Yang itu pengantar. Ucapan terima kasih. Baik, Pak. Terus kata di situ ingin berterima kasih. Nah, ingin mah berarti baru mau baru. Ya kan inginnya dihilangkan lah ya. Sekarang kan sudah masuk skripsi ya. Ya, oke. Terus grand teorinya ada 2 nih ya, signaling sama agensi. Dua-duanya kan membicarakan masalah di dalam perusahaan sama di luar ya. Kenapa dua-duanya? Nggak salah satu aja. Alasannya kenapa, Ali? Karena biar itu, Pak, kalau teori keagenan lebih luas gitu, kalau teori signaling lebih kepada profitabilitas dalam penelitian saya. Cuman kalau dalam praktek kan kedua-duanya itu ya, antara pengelola perusahaan dengan investor apapun, tengah-tengahnya sebenarnya kan ada ya kan, yaitu eksternal auditor. Kenapa tidak dibahas itu eksternal auditor di situ? Di teori saya, Pak. Ya. Ya gini aja, menurut saya sih kan udah ini ya. Mungkin jadi masukan untuk peneliti itu dahulu ya, menyertakan variabel eksternal auditornya. Ya. Karena si investor juga kan nggak bisa langsung juga kan, ya. Udah laporan keuangan itu kan, jadi harus udah diaudit, gitu ya. Jadi nanti tambahkan di sarannya aja ya untuk peneliti terdahulunya. Nah, yang membedakan dengan peneliti-peneliti dahulu apa nih? Saya menggunakan perbedaan penelitian saya dengan peneliti terdahulu, yaitu saya menggunakan model replikasi.
di mana saya menggunakan model deco dan deceive, dan juga saya menambahkan variabel kontrol pada penelitian ini dan lebih berfokus kepada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Lancar, weh. Oke. Terus ini ya, sandal saya itu gambar kerangka pemikiran, ya. Itu kan dari variabel berapa biji itu kan. Itu mengarah ke apa? Nah, panahnya itu jangan numpuk di satu titik di ininya, di apa yang dependennya itu. Oh, baik Pak. Nah, tidak kan jadi seolah-olah bersamaan masuk ke mempengaruhi itu kan gitu. Setelah itu kan satu-satu pengaruhnya. Ini gambar itu aja sih. Oke, dari saya nggak terlalu banyak ya, sudah dibahas banyak sekali ini. Lady, dan saya kira juga apa dengan dibimbing Pak Sparta juga hal-hal yang apa konseptual penyusunan skripsi sudah oke lah. Nggak terlalu banyak pertanyaan dari saya. Pak Sparta nggak nguji ya karena karena pembimbingnya. Dari saya itu saja mungkin Bu Lady, nggak apa-apa, siap? Nggak apa-apa, mau nambah lagi? Enggak, udah Pak, udah cukup banyak ya Ali. Sudah cukup mumet nih. Ini Elin. Enggak, Elin cuma nambahin doang kok, industri sektor konsumsi itu kan. Nah, ini sektor konsumsi. Tadi bukannya iya, sektor konsumsi ya. Saya masih lanjut sama food and beverage kemarin. Ya udah itu aja. Okay. Ya. Baik, Elin. Dari Pak penguji ya segitu dulu ya. Tunggu nanti. Tolong siapa Untung ya di ini dulu diumpetin dulu Elinnya. Kita akan rapat penentuan nilai. Ya. Saya berhenti share screen. Ya. Untuk Elin saya live aja Pak. Nanti Panggil lagi. Baik. Terima kasih Bu Lady, ya. Pak Komar, Pak Sparta. Doa ya. Waktunya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Saya izin live dulu ya Pak. Yuk. Sudah seperti di ruang baik Pak Sparta monitor. Wah ini penting nih. Nah, dari pembimbingnya seperti apa? Pak Sparta ini rapat ya? Pak Untung? Iya Pak. Pak Sparta rapat? Sudah kok Pak. Pak Sparta. Sudah ada? Sudah selesai Pak. Ya. Sebentar Pak. Baik, ya, suaranya. Lagi ngobrol. Ya ini kayaknya ujian di ruang sebelah Pak. Dari Pak itu. Bukan ya. Pas Sparta. Mungkin sholat kali ya atau bagaimana. Jadi gimana nih Bu? Ditunggu aja? Kita ini aja Pak, isi nilai kita dulu, ntar pas Sparta ngisi. Ya oke. Ya. Sambil tunggu Pak Sparta. Pak Untung bisa langsung di kampus aja ya, di input ya? Boleh Pak, sebentar Pak. Ya. Kalau saya sih di atas A lah. Di atas A nggak ada Pak, A di atas 80. 80 ya. Paling tinggi apa? Lihat apa namanya struggle-nya gitu ya. Proses dan struggle-nya dia. Cara dibagi waktu kan lumayan. Gimana Pak Komar? Ya Pak, ini udah masuk ke penilaian nih Pak. Iya. Mungkin apa ya, dari itu saja Pak. Ini yang Ajib ini betul mahasiswa rajin Pak. Jadi ya, Pak. Dengan keterbatasan yang ada, jadi patut itulah ditolong lah. Saya kemarin waktu semester lalu dia nggak selesai, nggak menemui saya karena kuliah Pak, jadi nggak sempat dia menemui saya.
Begitu saya udah selesai, saya kejar dan bisa selesai hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Ya. Iya. Ya Pak, saya kalau saya itu Pak nilai saya 85 Pak. Ya, rata-rata ya. Oke. Iya, paling. Ya. Saya izin share ininya Pak. Ya, share Pak, untuk. Ya, Untung. Iya. Masukin ke Untung ya. e-kampus. Pak mau selesai Pak Muklis. Sudah, belum? Nggak bisa solve? Bisa nggak? Iya. Sudah terlihat Pak? Belum. Dia masuk mau untungnya masuk punya saya, Mas Untung 85 ya. Itu nggak kelihatan ya? Share. Jadi gitu Pak Muklis. Jadi kalau kita Mas Parto ngomong sama Pak Muklis. Pak, ngomong sama Baik. siapa, Pak? ya,